Ya, halo, perkenalkan saya Randi Palgunartasa dengan NFP 020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas PPT yang kelima. Yang pertama ialah ada permasalahan teleprinters problem, di mana kita harus mencari uh, sebuah string uh, yang merupakan bit-bit binary, di mana string tersebut akan merupakan sebuah rotating drum yang uh, yang ada readernya. Di sini ada reader. Reader ini akan membaca 4 buah uh, bit di dalam rotating drum tersebut. Nah, di sini jika reader mendapatkan uh, nilai yang sama pada rotating selanjutnya, maka solusi yang diberikan di gambar ini salah. Misal di sini ketika readernya membaca 0, 0, 1, 0, kemudian di rotating selanjutnya itu readernya juga membaca 0, 0, 1, 0. Berarti 4 buah bit itu sudah dibaca sebanyak 2 kali, atau terdapat duplikasi nilai 4 buah bit. Nah, itu berarti solusi yang pada gambar ini itu salah. Jadi kita disuruh untuk membuat uh, string binary di mana reader tersebut tidak memiliki reader tersebut membaca 4 buah bit yang tidak ada di duplikasi pada rotating selanjutnya. Nah, untuk menyelesaikannya itu pertama-tama kita dapat membuat sebuah graf untuk mencari tahu string yang merupakan solusi dari permasalahan ini. Nah, pertama node yang kita bisa buat itu vertex yang merupakan 3 buah bit dari 000 sampai 111. Misal 000, 001, 110, itu jadi ada 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat, ya 2 pangkat 3. Jadi ada 2 pangkat 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 2 pangkat 3 ada 8 buah not. Nah, di sini kemudian sudah ada 8 buah not. Kemudian kita membuat uh, directed antar notnya. Nah, di sini direksi dari 000 ke 001 itu ke sini, ke 001. Itu mengapa demikian? Karena di sini kalau dia ditambahin 1, maka 000-nya itu menjadi 001. Sebenarnya itu ya 0001. Kemudian bitnya itu digeser ke kiri sebanyak 1 langkah menjadi 001. Kemudian sini kalau dia ditambahin 0 ya tetap 000. Nah, kemudian contoh lain mungkin di sini ada 101. Kalau dia ditambahin 1, maka di sini jadi 010. Sebelumnya itu kan ada 4 bit ya. 101 ditambahin 0, sorry. Tambahin 0 jadi 1010. Kemudian digeser ke kiri 1 langkah untuk menghilangkan bit yang paling depan menjadi 010. Tuh. Nah, setelah membuat vertex dan juga edge-nya, itu kita kemudian mencari yang namanya Euler Tour. Pertama-tama mengapa graf ini memiliki Euler Tour? Karena di setiap vertexnya itu berderajat genap. Misal yang 111 itu ada 4, 1, 2, 3, sama 4. Nah, di sini hasil Euler Tour yang saya dapatkan sebagai berikut. Nah, dari hasil Euler Tour kita menjumlahkan vertex yang menjadi Euler Tour-nya. Jadilah sebuah string yang dimana string tersebut
merupakan solusi dari permasalahan ini. Jadi string ini bisa dilihat di gambar ini kok dipetakan menjadi sebuah rotating drum. Nah, di sini bisa dipastikan tidak ada bit yang 4 buah bit yang dibaca oleh reader itu tidak duplikat pada rotating selanjutnya. Nah, kemudian permasalahan kedua yaitu ranking on tournaments. Di sini kita disuruh untuk menentukan perankingan antar tim. Dari semua timnya itu juara berapa. Gitu. Nah, di sini caranya ialah dengan adjacent matrix, di mana untuk suatu entry AIJ itu merupakan vertex K, vertex FK melawan vertex FI. Nah, kalau dia bernilai 1 berarti F1 melawan F2 itu menang. Kalau dia minus 1 berarti F6 kalah melawan F1. Kalau dia 0 berarti ya nggak ada permainan. F1 tidak bermain dengan F1 dirinya sendiri. Gitu. Jadi di sini kita udah petakan nilai-nilai masing-masing tim. Misal di sini 4 kalah melawan 3. 4 itu kalah melawan 3. Itu salah satu contohnya. Nah, di sini kemudian kita tambahkan 1,1 dikurangin 1 tambahin 1 tambahin 1 itu hasilnya 3. Nah, berarti di sini skor masing-masing timnya. Nah, dari hasil ini kita dapat menentukan perankingan antar tim, di mana tim 1 dan tim 3 itu juara 1 karena hasilnya itu sama. Begitu pula dengan tim 2, tim 5, dan tim 6 itu ranking 3 dan tim 4 itu ranking 6. Itu untuk permasalahan ranking on tournaments. Kemudian untuk permasalahan job sequencing problem. Nah, di sini kita mencari sebuah path di mana path tersebut itu menghasilkan nilai yang paling optimum, atau di sini optimum yang dimaksud adalah nilai yang paling mencari adjacent time di antara job sequencingnya itu paling kecil, paling minimal. Nah, di sini misal untuk mengerjakan J1 kemudian mau mengerjakan J3 itu dibutuhkan waktu istirahatnya itu selama 3. Jadi misal di sini bisa pakai di sini untuk J1 mau ke J6 harus nunggu selama 1 detik. Nah, di sini kita dapat menyelesaikannya dengan membuat grafnya dulu tentunya. Nah, ini dari tabel ini saya mapping ke sebuah graf, di mana graf tersebut juga merupakan sebuah complete graph, complete directed graph. Nah, di sini misalnya untuk J6 mau ke J1 itu butuh waktu 4. Ini J6 mau ke J1 butuh 4. Ini gambarnya memang kurang jelas ya. Sini sebenarnya ada 2 edge. Ini jadi digabung satu aja. Di sini mau 6 ke 1 itu 4, sedangkan 1 ke 6 itu ialah 1. J1 ke J6 ke 1. Nah, secara intuisi untuk mengerjakan soal ini itu mirip seperti permasalahan TSP di mana kita mengunjungi seluruh node maksimal sebanyak 1 kali
sebanyak 1 kali, di mana total weight yang kita dapatkan tuh harus minimal. Nah, di sini saya menggunakan kalkulator online untuk mencari Hamiltonian path, atau bisa dibilang TSP, untuk mencari total weight atau adjustment time paling kecil. Jadi pertama-tama kita, ini hasilnya, pertama-tama kita harus ke J1 dulu, habis itu ke J6, habis itu ke J5, dan seterusnya. Itu merupakan Hamiltonian path atau permasalahan TSP, di mana solusi yang ini merupakan solusi yang paling optimal ditemukan. Nah, di sini untuk total weight yang kita dapat ialah sebanyak 7. Jadi job sequencing yang kita dapat dengan adjustment time yang paling minimal adalah dari J1 ke J6, ke J5, ke J1, ke J2, ke J3, ke J4, ke J4 dengan total adjustment time selama 7. Ya, itu untuk permasalahan job sequencing problem. Nah, sekian demo tugas PPT kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang jelas penjelasannya, dan terima kasih. Kemudian tugas PPT 6 akan dijelaskan oleh teman saya.